Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Alamsyah Saifullah dari kelas 19 3A07 dengan NIM 1924145. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang saya buat dengan judul Budaya Jujur, Kunci Indonesia Bebas Korupsi. Artikel ini saya tulis sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah korupsi yang masih menjadi penyakit kronis di negara kita, yaitu Indonesia. Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa kejujuran bukan hanya nilai moral, tapi juga fondasi utama dalam membangun bangsa yang bersih dan berintegritas. Korupsi sudah lama menjadi salah satu penghambat terbesar dalam kemajuan Indonesia. Hampir setiap hari, kita disuguhi berita tentang pejabat atau tokoh publik yang tertangkap karena menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Yang menyedihkan, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan, korupsi menurunkan moral dan semangat generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Masalah ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal budaya dan karakter bangsa. Kalau korupsi sudah dianggap biasa, maka nilai kejujuran dan tanggung jawab akan terus terkikis. Karena itu, kita perlu menanamkan kembali budaya jujur di setiap aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga tempat kerja. Secara sederhana, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bentuknya bisa bermacam-macam, dari yang kecil sampai besar. Suap, markup proyek, laporan keuangan palsu, nepotisme, sampai pungutan liar. Tapi akar dari semuanya itu sebenarnya cuma satu, kurangnya kejujuran atau integritas. Yang sering orang lupa, kebiasaan koruptif itu nggak langsung muncul dari hal besar. Bisa dimulai dari hal kecil, kayak mencontek waktu ujian, titip absen kuliah, atau mengambil uang kas tanpa izin. Awalnya terlihat sepele, tapi kalau terus dibiarkan, bisa menumbuhkan karakter yang terbiasa curang. Dan ketika orang seperti ini punya jabatan, disitulah korupsi lahir dan tumbuh subur. Menurut data dari Transparency International tahun 2024, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada di angka 34 dari 100. Artinya, tingkat korupsi di negara kita masih tergolong tinggi. Ini bukan cuma angka, tapi tanda bahwa kita masih harus bekerja keras memperkuat budaya jujur dan integritas di masyarakat. Coba bayangkan, sebuah cerita sederhana. Ada seorang pegawai muda yang baru diterima di instansi pemerintah. Hari pertama dia semangat banget. Pengen kerja jujur, pengen bantu negara. Tapi di minggu pertamanya, dia melihat atasannya menerima amplop dari seorang kontraktor. Awalnya dia diam, pura-pura nggak tahu. Tapi lama-lama dia ikut terbiasa. Akhirnya dia juga mulai menerima suap kecil, lalu besar, dan akhirnya terjebak dalam sistem yang kotor. Dari satu orang, kebiasaan itu bisa menyebar ke orang lain. Beginilah cara korupsi tumbuh pelan-pelan, diam-diam tapi merusak secara sistematis. Namun, bayangkan, kalau pegawai itu punya integritas tinggi, dia memilih jujur, menolak amplop itu, dan bahkan berani melaporkan penyimpangan yang dia lihat. Mungkin awalnya dia anggap aneh atau bahkan dikucilkan, tapi keberanian satu orang jujur bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Dan dari satu tindakan kecil, bisa muncul gelombang perubahan yang besar. Kita semua sebenarnya punya peran dalam memberantas korupsi. Mulai dari diri sendiri dulu. Hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan setiap hari. Misalnya, jangan pernah memberi atau menerima suap, sekecil apapun bentuknya. Biasakan jujur saat mengerjakan tugas. Jangan manipulasi data, jangan tipu absen, dan hargai kerja keras orang lain. Di dunia pendidikan termasuk kampus tempat kita belajar, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab harus benar-benar dijaga. Kampus bukan cuma tempat cari nilai, tapi tempat membentuk karakter. Kalau mahasiswa Indonesia bisa membiasakan diri hidup jujur, maka di masa depan mereka akan menjadi pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Dan disitulah harapan Indonesia bebas korupsi bisa benar-benar terwujud. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah moral dan budaya. Membangun Indonesia yang bersih tidak bisa dilakukan dengan hukum saja, tapi dengan membangun budaya jujur sejak dini. Kalau setiap orang di negeri ini mau memulai dari dirinya sendiri, menanamkan kejujuran, menolak kecurangan, dan menjaga integritas, maka masa depan Indonesia yang bebas korupsi bukan lagi sekedar mimpi. Saya Teddy Alamsyah Saifullah percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari kita diri sendiri. Mari kita wujudkan Indonesia yang jujur, bersih, bermartabat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pesan ini bisa menginspirasi kita semua.